dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia ini. Waktu itu sudah Bapak bahaskan, jelas bersama kamu semua tentang nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Maka pada saat sekarang ini kita masuki sila keempat. Anak-anak Bapak sekalian tentu kan tahu kan sila keempat bunyinya. Kalau nggak tahu biar Bapak ulangi lagi biar lebih jelas. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu perlu diingat, perlu dicamkan dalam hati kamu masing-masing. Karena itu Pancasila milik kita. Yang kelima sila yang terdapat dalam Pancasila itu harus kita miliki. Untuk lebih jelasnya, nilai-nilai yang tercantum di dalam sila keempat, mari sama-sama kita tengok papan tulis ini. Ada sini Bapak singkatkan bahwa pengamalan sila keempat tersebut ada 4 nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada sila keempat ada 4, yaitu yang pertama demokrasi, yang kedua musyawarah, yang ketiga kejujuran, yang keempat perbedaan demokrasi di Indonesia dan di negara barat. Jadi kamu dengarkan baik-baik biar Bapak jelaskan satu persatu apa makna-makna daripada 1, 2, 3, 4 nilai-nilai daripada sila keempat ini. Yang pertama yaitu demokrasi. Demokrasi secara umum definisikan demokrasi tersebut adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu arti demokrasi. Jadi apa artinya? Kita harus bermusyawarah untuk menentukan wakil-wakil kita yang duduk di DPR dan MPR, karena mereka lah suatu aspirasi daripada rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan di negara Indonesia ini, membantu presiden. Makanya diadakan suatu namanya demokrasi. Jadi untuk membuktikan salah satu contoh penyelenggaraan demokrasi Indonesia, yaitu diadakannya pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu contoh demokrasi. Itu arti demokrasi. Yang kedua musyawarah. Di negara kita, baik di pedalaman ataupun perkotaan, musyawarah tersebut merupakan suatu adat kebiasaan bagi kita. Sudah membudaya mulai dari nenek moyang kita dulu tentang bermusyawarah. Makanya sampai sekarang ini musyawarah tersebut perlu. Yang dimusyawarahkan apa yang akan diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka diadakanlah musyawarah. Caranya macam mana? Dalam bermusyawarah tersebut diambil suara terbanyak. Kok misalnya lah ada peserta musyawarah umpamanya 20 orang. Kalau 10 orang yang setuju dengan hasil musyawarah itu, sementara 10 orang lagi nggak setuju, itu belum bisa dikatakan digunakan hasil musyawarah. Tapi kalau bisa lah misalnya dari 20 orang tadi 13 orang bilangkan setuju, 7 orang lagi tak setuju, maka putusan musyawarah sudah dianggap sah. Silakan nanti anak-anak sekalian sudah terjun kamu di masyarakat, begitu model bermusyawarah. Tak ada dalam musyawarah unsur paksaan, tak ada di sana diadakan suatu tekanan-tekanan, nggak ada. Tapi biarkan hasil pikiran daripada peserta musyawarah tersebut, supaya apa yang dimusyawarahkan benar-benar yang diinginkan oleh keinginan orang banyak. Itu makna musyawarah yang tercantum pada nilai-nilai Pancasila dari sila keempat bagian yang kedua. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan nilai berikut, yaitu yang ketiga, kejujuran. Di dalam sila keempat ini ditanamkan rasa kejujuran. Inilah yang payah. Banyak orang bilang saya orang yang suka jujur. Tak ada lagi, bohong. Udah payah dicari sekarang ini jujur. Jangankan orang dewasa,
anak-anak sekalipun, balita sekalipun sekarang ini sudah tak jujur lagi. Makanya udah susah untuk mencari hiburan sekarang. Tapi untuk kamu sebagai siswa SMK Dwi Guna ini, usahakanlah jujur. Kalau dibilang sama guru harus ikut belajar daring, ikutlah. Jangan pula kau, tak bisa saya bu ikut bu, tak ada HP saya bu. Sementara di luar daripada daring kau punya HP, kau gunakannya untuk mengakses yang lain-lain. Kenapa tak digunakan untuk belajar? Itu salah satu contoh nggak jujur. Ya. Kalau memang tak punya tak masalah, tapi tak mungkin. Awas kalau menokok, kalau menipu. Apalagi guru kau tipu, kau yang menipu orang tuamu kau ini. Durhaka kau nanti. Ya, makanya tak boleh ditipu guru, tak boleh tokohi guru. Biar guru itu cantik, guru itu ganteng, guru itu loyo, guru itu kakinya satu, namun kalau udah guru kita namanya, tak boleh lagi. Itulah derajat guru dikatakan setingkat dengan derajat orang tua kita di rumah. Paham ya, anak-anak sekalian? Makanya biasakan, budayakan jujur tersebut. Ya. Kalau memang iya, kalau memang tidak. Kalau memang iya, apa alasannya? Kalau memang tidak, katakan apa alasannya. Barulah kita katakan berani berterus terang. Orang yang berani berterus terang dinamakan namanya jujur. Biasakan itu. Jangan kau nggak jujur, ya kan? Itu makna daripada kejujuran. Yang keempat, perbedaan demokrasi di Indonesia dan di negara barat. Di Indonesia demokrasi adalah suatu yang sifatnya yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau di Eropa macam mana rupanya? Enggak. Bukan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, enggak. Pemerintahan tersebut diselenggarakan dengan menggunakan musyawarah, tapi pada negara-negara barat tersebut masih berlaku lagi siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Mendapatkan pemimpin di negara Eropa diadakan pemilihan umum, diadakan musyawarah, tapi kalau sudah jadi pemimpin siapa yang kuat dia yang berkuasa. Siapa yang kaya dia yang punya peranan penting. Jadi untuk itu bedalah jauh demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara-negara barat. Demokrasi Indonesia sifatnya kuno. Ya, sifatnya kuno. Kenapa? Karena diperoleh dari mulai zaman nenek moyang kita dulu. Ya, masih belum lagi tahu makna menulis dan membaca pada zaman dahulu orang-orang manusia Indonesia itu, tapi mereka sudah bermusyawarah. Nah, sementara di negara barat mereka bermusyawarah, bukanlah mereka bermusyawarah untuk kepentingan bersama, tapi yang diperlukan di sana adalah kepentingan daripada keinginan orang-orang yang berkuasa. Itulah perbedaan demokrasi di Indonesia dengan negara-negara barat. Pertanyaannya, maukah anak-anak bapak sekalian dilaksanakan demokrasi di negara barat sana di Indonesia ini? Pikirkan. Kalau bapak gimana pak? Kalau tanya bapak, kalau bapak bilang enggak lah. Kenapa? Kalau terjadilah halnya macam di negara barat sana, tiap hari lah kita bentrok, tiap hari terjadi tawuran. Jadinya nanti siapa yang kuat dia yang berkuasa, musuh nanti kerajaan-kerajaan begitu. Jadi kalau sebenarnya di Indonesia ini tak ada yang model demikian. Kenapa? Karena rendah. Tak ada bisa beda-bedakan. Orang kaya lain istimewa, orang miskin di bawah-bawah paling terbuang di pinggiran, enggak sama. Ya, coba anak-anak sekalian ingat. Kelas ada kami dari guru-guru yang beda-bedakan kamu, yang dari kampung sama dari kota, enggak. Ada kami membeda-bedakan kamu yang miskin sama yang kaya, enggak ada. Kenapa? Karena kami menunjukkan bahwasanya demokrasi tersebut
kami selenggarakan di kegiatan sehari-hari. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, silakan berdemokrasilah kamu di rumah bersama keluargamu, adikmu, abangmu, dan orang tuamu, biar senang ayah ibumu menengok kamu sesudah kamu bersekolah di SMK ini. Camkan dalam hatinya itu semua untuk jadi pedoman hidup bagi kamu untuk generasi berikutnya. Demikian uraian pembelajaran Bapak pada hari ini. Silakan buka YouTube dengan sandi SMK Swasta di Guna, maka bisalah kau ikut belajar. Tak bisa kau ikuti pelajaran pada jam belajar, siang buka boleh, ada lagi di situ. Malam lagi nanti kau buka, nanti ada lagi di sana. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.